أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri pagi ini, kita akan membacakan beberapa informasi maupun pengumuman. Untuk itu, kami minta juga petugas infak untuk menjalankan kegiatannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Sebelum pelaksanaan khatib batas mimbar, ada beberapa informasi pengumuman yang kami sampaikan. Pertama, kami akan membacakan sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kepada pelaksana kegiatan sholat Idul Fitri tahun ini seluruh Kalimantan Selatan, baik itu musala, tanah lapang maupun di masjid-masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita keselamatan untuk menunaikan ibadah puasa dengan penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir. Hadirin yang ulun hormati, hari ini kita merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, suatu momen yang penuh dengan rasa syukur, kebahagiaan, dan kemenangan setelah sebulan penuh kita berpuasa. Kewajiban sebagai orang yang beriman telah dituntaskan. Derajat bagi orang yang berpuasa mudah-mudahan kita dapatkan. Jamaah yang ulun muliakan, puasa mengajarkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak adalah upaya untuk meningkatkan kualitas diri, berintegrasi dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Puasa selama bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk lebih sabar, tawadhu, dan lebih peduli kepada orang lain. Selain itu juga mengajarkan kita untuk menahan diri dari perbuatan yang tercela, baik itu dalam ucapan, sikap maupun tindakan. Semoga dengan berakhirnya Ramadan kita dapat terus menjaga kualitas ibadah dan akhlak kita, dan mudah-mudahan kita dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah secara istiqomah.
Demikian sambutan ulun kami sampaikan. Kami Muhyiddin Hasnur atas nama pemerintah dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menjadikan kita insan yang bertakwa, sekalian berinsan tawa. Sekian dan terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin Haji Hasnur Sulaiman. Informasi kedua, kami informasikan kepada jamaah dan para hadirin semua, progres Masjid Al-Furqan yang segera kita laksanakan ada beberapa 5 kegiatan. Pertama, pengadaan sajadah lanjutan sekitar 50 roll buatan Turki. Ini sudah dipesan, proses dalam perjalanan, karena selama ini yang ada itu hanya untuk 14 sak, sedangkan jumlah sak kita sampai ke belakang itu 34 sak, jadi 19 sak lagi. Atau kita kalau presentasikan yang ada ini hanya 44%, 56% akan kita datangkan lagi. Alhamdulillah, distributor untuk Kalimantan Selatan ini mau tangi aja lah kita diatankan di sini, kita cicil dalam bentuk macam-macam pembayarannya, antara donasi dan lain-lain. Kedua, dengan dipasangnya lift tersebut, dengan dipasangnya sajadah tersebut, kita tidak akan lagi yang biasa buka puasa di bawah atau sajian-sajian lain, habis sholat subuh Sabtu kadang-kadang, nanti akan di lantai 2. Untuk itu, terkait dengan informasi ketiga, akan dibuatkan lift. Ini juga proses dan sudah di DP. Jadi lantai 1 dan 2 ada lift di bagian sebelah timur laut sana, pojok sana. Di sana, di samping tangga yang ada itu sudah ada 1, tangga 2 nanti akan dibuka setelah lapisan bagian bawah dipasangi keramik. Ketiga, pemasangan keramik lantai 2 bagian sayap. Lantai 2 sudah, tapi kiri kanannya masih belum. Keempat, perbaikan halaman kita ini yang tergenang ini. Kalau diuruk namanya juga ini, tapi ada konstruksi bekas masjid lama. Di kolom keliling ini ada cor beton yang kuat. Jadi dipakai hammer dulu, baru kita bongkar kurang lebih 10 cm, baru dinoser untuk meratakan semua. Kelima, pembuatan pos pengamanan satpam di sini atau jaga malam. Jadi bisa nih 3 penjuru ke sana bisa melihat, ke sana bisa melihat. Diperkirakan dana yang diperlukan ke 5 kegiatan ini kurang lebih 700 juta untuk menjadi pemikiran kita. Insya Allah yang sudah di jalan dan bisa kita laksanakan berkat kerjasama dan gotong royong dan kepercayaan jamaah sekalian. Kami hanya menyalurkan aja. Informasi yang lain, informasi kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat di Lajismu yang diselenggarakan oleh Lajismu Al-Furqan, penerimaan dan penyaluran zakat. Pertama, 1, zakat fitrah. Zakat fitrah dalam bentuk beras terkumpul 1096 liter. Zakat fitrah dalam bentuk uang terkumpul 28.155.000. Jumlah yang berzakat 957 jiwa. Jumlah zakat fitrah yang disalurkan 451. Kedua, zakat mal. Jumlah yang terhimpun 299.465.060 rupiah. Penghimpunan ini dilaksanakan oleh Lajismu dalam bentuk online. Itu pengirimannya
sebesar 218.465.060 rupiah, melalui cash 81 juta, maksudnya kontan. Jadi jumlah zakat mal yang sudah disalurkan 72.500 rupiah. Jumlah penerima zakat mal 392. Sedangkan kegiatan lain adalah infak juga diterima. Jumlah infak yang diterima oleh Ladismu 20.619.000. Ada juga diterima pidyah 3.810.000. Sebelum kami akhiri informasi atau laporan ini, kami atas nama Takmir Masjid mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan para jamaah yang telah mempercayakan kepada Takmir Masjid Al-Furqan. Maka kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada PDM Ranting Al-Furqan. PDM-nya artinya Pengurus Daerah Muhammadiyah Ranting Al-Furqan, PDA Pengurus Daerah Aisyah Ranting Al-Furqan, pengurus Ladismu dan jajarannya, panitia pelaksana sholat, ini banyak sekali ini, baik itu adik-adik dari remaja, IMM dan lain-lain. Dan hari-hari kawan-kawan kita atau petugas kita suruh sintaki pada saat baik buka puasa maupun sahur. Sampai kemarin detik-detik masih ada, alhamdulillah semuanya tetap sehat walafiat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekiranya ada kekurangan-kekurangannya sekali lagi kami atas nama panitia menyampaikan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang masih ada kosong mohon dirapatkan. Yang masih ada kosong kecil, anak kecil bisa dirapatkan. صلوا سنة عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل
والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم فاعلموا أنكم إليه تحشرون. واعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن
يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan rasa syukur dan bahagia, pada hari ini kita dapat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, yang berarti kembali kepada fitrah kemanusiaan sebagai malaikat Allah di muka bumi. Sejak mentari memancarkan sinarnya di ufuk timur, di kala embun pagi membasahi dedaunan, di saat burung-burung dan semua makhluk Allah bertasbih menyongsong pagi 1 Syawal 1446 Hijriah yang penuh berkah. Asma Allah bergema di seluruh pelosok planet bumi. Allahu Akbar, kita bertakbir, berikrar bahwa yang besar dan maha besar hanya Allah. La ilaha illallah, kita bertahlil, pernyataan dan pengakuan yang amat dalam dari lubuk hati bahwa
Tidak ada yang patut kita sembah dan kita agungkan kecuali Allah. Alhamdulillah kita bertahmid, kita pasrahkan puji kepada Ilahi atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bersama ratusan juta umat Islam Indonesia dan bahkan miliaran umat Islam dunia diberi kesempatan oleh Allah dengan sisa umur yang kita miliki menyatakan bersama-sama akan kecilnya kita manusia di hadapan Zat yang Maha Besar, menyatakan kelemahan manusia di hadapan Zat yang Maha Kuasa, dan menyatakan kekotoran manusia di hadapan Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup hakikatnya adalah merambah jalan menuju pulang. Descartes, pemikir dan filosof terkenal kebangsaan Prancis, berkata, karena saya berpikir, maka saya ada. Naiklah manusia yang hanya mau memanfaatkan kehidupan tanpa mau berpikir untuk apa ia hidup dan diciptakan. Kualitas iman dan takwa dan amal tergantung pada bagaimana kita menjalani dan meretas jalan menuju pulang. Ramadan adalah momentum yang amat penting dalam perjalanan hidup setiap mukmin. Dalam kesempatan sembah sujud ini, kami menghibah padamu ya Allah, bahwa puasa yang baru kemarin kami selesaikan bukan sekedar mengunci kerongkongan, tidak makan dan minum, bukan sekedar mengkarantina nafsu seksual, akan tetapi seluruh tubuh, jasmani dan rohani, kami puasakan semata-mata untuk bertakarrub kepadamu, sambil mendidik kemauan dan mengendalikan hawa nafsu, dan yang terpenting adalah memohon ridhamu. Karenanya terimalah puasa kami semata-mata karena panggilanmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah dari kami sholat kami, terimalah dari kami puasa kami, dan terimalah semua ibadah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, ya Tuhan kami yang maha kasih di antara yang bersifat kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan punya kesan mendalam terhadap diri setiap muslim. Ia harus dapat memancarkan sifat-sifat terpuji atau mahmudah melalui jihadun nafs. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, pada bagian pembicaraan masalah malu, beliau menjelaskan bahwa setiap mukmin wajib berjuang melawan dan mengendalikan 3 jenis nafsu tercela dalam dirinya. Yang pertama, nafsu bahimiyah, nafsu kebinatangan, nafsu yang dapat membawa manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nafsu yang hanya untuk kepuasan biologi semata, hidup hanya untuk makan, minum, dan melampiaskan seks semata. Yang kedua, nafsu amarah, nafsu balas dendam, permusuhan, saling sengketa, dan adanya sifatan dalam berbuat kebajikan. Ketiga, nafsu lawamah, nafsu tercela, sifat-sifat minta pandang pada orang lain dan minta dipuji, sifat yang merusak batin karena merasa tidak senang ada orang lain yang seakan-akan dapat menyaingi usaha dan popularitasnya. Melalui jihadun nafs di bulan Ramadan tadi, kita berjuang keras untuk mencapai 3 kualitas nafsu terpuji. Yang pertama, nafsul mardiyah, nafsu yang selalu dalam keridhaan Allah, gerakan-gerakan rohani yang mulai lurus ke arah mencari ridha Allah dalam perjalanan hidup, selalu dipikirkan dan diupayakannya ridha Allah semata. Kedua, nafsul mutmainnah, jiwa yang selalu pasrah, penuh penyerahan kepada Allah, hidup dijalani penuh dengan harapan, raja. Dia tekun dan rajin bekerja, namun batinnya tidak pernah lepas dari Allah. Ia mendapatkan ketenangan
dan kebahagiaan yang hakiki sampai akhir hayat, sampai Allah dengan penuh kasih memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 27 sampai 30. Ketiga, nafsu kamilah, nafsu ilahiyah atau nafsu kamilah. Nafsu dalam bimbingan Allah, nafsu para sufi yang panah dalam kemanusiaannya dan tenggelam dalam lautan ingat kepada Allah. Inilah tahapan-tahapan nafsu yang dicapai melalui jihadun nafs, Ramadan yang sudah kita jalani bersama. Ketahuilah dan renungkanlah kaum muslimin sekalian, manakala puasa yang kita jalankan sebulan ini tidak dapat memperisai, memperbaiki pola kepribadian kita dan tidak dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita, seperti rasa dendam, permusuhan, tidak mau berbagi, peduli terhadap sesama yang memerlukan, maka perlulah kita merasa sedih. Karena itu salah satu pertanda bahwa ibadah kita kurang berhasil. Ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dari lapar dan dahaga. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan siogianya dapat menghantarkan diri orang yang beriman selalu berlaku ihsan. Ia menjadi seorang muhsin yang sikap dan perilakunya senantiasa mendatangkan kebaikan kepada dirinya dan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam menapaki hidup ini senantiasa merasa diawasi dan dibimbing oleh Allah Sang Pencipta. Pertanyaan kita adalah, apakah ibadah puasa yang selama ini kita lakukan dan semua ibadah-ibadah yang lain yang menyertainya mampu memberikan pengaruh kepada sikap dan perilaku hidup kita menjadi seorang muhsin, bukan menjadi seorang yang muflis, bahkan menjadi seorang yang muflis sebagai bekal menuju kehidupan takwa. Ketakwaan melahirkan sikap positif dalam hidup, memiliki jiwa disiplin, bertanggung jawab, taat aturan, suka bekerja keras, penyabar, berani dalam kebenaran, rasa malu ketika bersalah, serta memiliki kehormatan diri yang tinggi selaku insan mulia. Orang bertakwa itu sabar, tawakal, dan penuh harapan kepada Allah manakala memperoleh ujian, musibah, dan hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Orang bertakwa itu cerdas, tidak menyenang, berilmu, produktif, dan gigih berikhtiar untuk meraih kemajuan selaku khalifatullah bil ardh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang bertakwa memiliki perisai diri yang kokoh. Mereka tidak akan korupsi, melakukan kekerasan, menyimpang, dan berbuat segala bentuk kerusakan di muka bumi. Mereka yang bertakwa tidak akan uji mumpung, tamak, serta menyia-nyiakan mandat umat. Mereka yang bertakwa selalu peka dan tidak buta tuli terhadap derita orang lain di sekelilingnya. Mereka yang menjadi pribadi yang selalu waspada dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemungkaran. Jika puasa diproyeksikan untuk meraih derajat takwa, maka mari kita jadikan puasa sebagai mi'raj ruhaniyah, yakni proses naik tangga ruhani ke puncak tertinggi, kualitas manusia utama. Seluruh sikap hidup kita harus lebih baik dalam segala hal, kata sejalan dengan tindakan, dan menjadi suri teladan bagi sekelilingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu pasca Ramadan setiap kita, setiap muslim harus melakukan hijrah perilaku dan dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik, dari hal
hal-hal baik ke hal-hal yang lebih baik lagi, sehingga mencapai puncak tertinggi ketakwaan dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah makna puasa sebagai jalan pencerahan diri insan terbaik. Di bulan Syawal sebagai buah dari ibadah Ramadan, kita harus benar-benar tahrik minaz zulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju pada tatanan kehidupan yang berperadaban mulia, yang berkemajuan. Apabila setelah Ramadan tidak terjadi pencerahan hidup dalam diri kita, apalagi sampai jatuh ke kehidupan yang buruk, maka puasa yang dilakukan sebulan penuh itu hanya puasa rukun tanpa isi. Kalau selama sebulan penuh kita telah mampu menahan nafsu perut dan syahwat dengan menahan lapar dan haus, serta bercampur suami istri pada siang hari, hendaknya selama setahun yang akan datang kita terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Sebab memperturutkan hawa nafsu adalah awal dari kehancuran hidup manusia. Demikian seterusnya kebiasaan baik yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini harus tetap tertanam dalam hati kita sampai kita berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Pertanyaannya adalah, mampukah kita mewujudkannya? Apakah di luar Ramadan kita termasuk orang penyabar, penyayang, penyantun, jujur, ikhlas, tawadhu, adil, disiplin dan seterusnya? Ataukah kita termasuk orang-orang yang pemarah, tidak jujur, boros, sombong dan angkuh, senang dipuji dan sebagainya? Hanya kita yang tahu tentang kualitas amal ibadah kita. Persoalan inilah yang cukup menarik dan menggoda kita, sebab ujian sesungguhnya adalah kehidupan kita selama 11 bulan mendatang. Hal ini amat tergantung dari penghayatan dan pengamalan ajaran puasa itu sendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang menjadi inti kehidupan seorang muslim tidaklah lain kecuali sebagai ujian dari Allah untuk mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amal ibadahnya, siapakah yang lebih takwa kepadanya, siapakah yang lebih mampu memanfaatkan kehidupan ini untuk sebanyak-banyak bertanam kebaikan. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 1 dan 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada ayat yang lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina kadzabu. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat kehidupan bagi kita tidak lain adalah sebagai ujian atas kebenaran iman, sebagai ujian untuk mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amal ibadahnya. Hidup ini menurut Islam bukan cuma sekedar berlomba mengumpul harta, bukan cuma sekedar berkejaran mengejar pangkat, tapi hidup adalah perjuangan menegakkan iman dalam diri kita, dalam keluarga dan masyarakat kita, serta bangsa dan negara kita. Perjuangan menegakkan iman itu bukanlah perkara gampang, melainkan satu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat jihad, dengan sistem yang terstruktur melalui pendidikan, sosial, dan sistem yang mendukung lainnya. Apalagi kita hidup di zaman yang teknologinya semakin maju, mencapai puncaknya. Namun
aparatur. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong manusia semakin tidak jujur. Akhlak semakin rusak dan tidak teratur. Majunya pengetahuan ternyata hanya membuat orang semakin tidak jujur. Tidak jujur kepada dirinya sendiri dan tidak jujur kepada orang-orang yang memberikan amanah kepadanya. Membuat orang semakin melupakan ketentuan-ketentuan agama. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang menjadi akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini adalah kehancuran umat manusia. Segala perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar menjadi hal biasa, dipertontonkan di pelosok-pelosok negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pergaulan sudah menjadi pergaulan bebas. Pakaian sudah berubah jadi pakaian setengah telanjang. Wajar kalau dalam laporan internasional Indonesia termasuk negara terkorup di 5 negara di dunia. Hadirin rahimakumullah. Belum lagi bila kita berbicara orang-orang yang tidak senang akan bangkitnya Islam. Mereka senantiasa menyudutkan umat Islam. Betapa mereka selalu tidak senang kalau umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau secara keseluruhan, secara totalitas. Bagaimana mereka orang-orang kafir, musyrik, munafik dan fasik selalu berupaya untuk memisahkan umat Islam dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Sebab hanya dengan demikian mereka dapat mengalahkan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sementara itu gaya hidup westernisasi dengan kehidupan muslim melalui berbagai sentuhan media transformasi global di berbagai akses informasi, sentuhan dan polisan modernisasi dan westernisasi cara berpikir secara tidak langsung sudah mempengaruhi kehidupan, seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Sementara pada sisi yang lain amat terasa bahwa problem umat Islam hari ini adalah mengalami krisis kepercayaan, mengalami ketidaksadaran akan potensi diri yang dimiliki oleh umat Islam. Seolah-olah kita lupa akan ajaran agama sendiri yang mendorong kepada kita untuk senantiasa berpikir maju. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam sesungguhnya adalah maju, tetapi terdinding oleh umat Islam itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya segala urusan kita serahkan kepada kekuasaannya, kebesaran Allah dan kasih sayangnya. Semoga amal kita selama ini diterima oleh sebagai amal soleh, dan semoga dalam perjuangan hidup ini kita tetap berada dalam garis-garis Allah. Semoga kita tidak tertipu dengan gemerlapan hidup di dunia ini. Sebaliknya, kita tetap yakin bahwa hidup akhirat adalah hidup yang kekal dan abadi, yang harus selalu kita kejar dan usahakan agar mendapat kebahagiaan yang hakiki, lulus dari berbagai ujian dalam hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sari'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma azil lana tahta zilli arsyika yawma zilla illa zilluk wa la baqiya illa wajhuk wasqina min hawdi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan haniatan mariyatan la nazma'u ba'daha abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
wa qina adzabannar. Ibadallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada jamaah bahwa penerimaan infak kita pagi ini pada saat sholat id adalah 9.909.000. Jadi kurang lebih 89.000 lagi penerimaan infak kita. Celengan yang beredar di depan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dibawa oleh adik-adik dan semua 10 juta, hampir 10 juta. Dia berdua situ. Ya. Tidak termasuk ini buku-buku khutbah segala macam. Mungkin nanti kita informasikan menyusul karena belum masuk laporan. Demikian atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Kalau disebut kurang Ya kan ya.